Haleluya, Shalom Elohim, Shalom damai sejahtera, sukacita, kasih daripada Bapa di surga, turun melingkupi kita semua anak-anaknya Tuhan, walau dimanapun kita berada. Pada ketika ini saya ingin mengongsikan mimpi yang saya dapatkan pada bulan yang lalu, di mana setelah mendengarkan video daripada mempelai, dia mengatakan kita akan memasuki saringan peringkat yang ketiga. Dan pada ketika itu saya bermimpi bahwa saya dibawa ke suatu tempat yang sangat luas dan ada 3 kali bus itu menurunkan penumpang di tempat itu. Di trip yang pertama ramai orang yang diturunkan. Trip yang kedua bus yang berwarna purple, berwarna ungu, bus besar, juga ada orang-orang yang diturunkan. Manakala pada kali yang ketiga, bus itu hanya yang turun pemandunya sahaja. Manakala semua orang yang sudah turun di trip pertama dan trip kedua itu sedang kusyuk mendengar Ibu Fe sedang mengajar. Ketika itu, di dalam mimpi itu saya melihat Ibu Fe bercakap-cakap dengan buku Alkitab di tangan, yang buku Alkitab yang terbuka di tangannya, dan lebih ramai ibu-ibu yang mendengar daripada kaum bapak, kaum pria hanya sedikit. Ibu Fe sambil bercakap-cakap sambil membawa Alkitab itu masuk ke dalam air di tempat yang luas itu. Di depan ada seperti danau, air yang sangat jernih, di mana apabila Ibu Fe masuk ke dalam air itu Ibu Fe berdiri dan membawa Alkitab itu. Dia masuk ke dalam air separas dada dan air itu sangat-sangatlah jernih. Dan dalam ketika Ibu Fe masuk ke dalam air itu membawa Alkitab, dia terus bercakap-cakap dan menyampaikan firman Tuhan. Dan manakala semua orang yang berada di atas di kawasan yang lapang itu, di kawasan yang tidak berair, sambil mendengar dan memperhatikan apa yang Ibu Fe sampaikan ketika itu. Dan apabila sampai ke dalam air, Ibu Fe masih terus bercakap dan dia membawa Alkitab itu berendam bersama-sama di dalam air itu yang sangat jernih. Dan saya boleh melihat daripada atas, melihat Ibu Fe yang berendam hanya tinggal paras dada yang tidak dikena air. Alkitab itu sudah di dalam air. Saya boleh melihat Alkitab itu di dalam air yang sangat-sangatlah jernih. Dan Ibu Fe tidak berhenti untuk bercakap, dia terus bercakap-cakap menyampaikan firman Tuhan di dalam air itu. Dan saya terbangun dan saya terus berdoa, bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah maksud mimpi ini? Kenapa saya bermimpi seperti demikian? Dan berjalannya waktu, apabila saya diingatkan tentang di mana saringan tahap ketiga ini sedang berlaku pada ketika ini, Tuhan mengingatkan saya akan firman Tuhan ini di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 dan 38 yang bertajuk air sumber hidup. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pada tahap ketiga ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mahu iman anak-anaknya yang sejati, bukan follower, tetapi anak-anaknya yang benar-benar mengenal isi hati Bapanya yang taat dan setia. Di mana dalam saringan tahap yang pertama, tahap yang kedua, kita sudah melihat goncangan demi goncangan yang terjadi, di mana ramai yang mengikuti sebagai follower kepada Ibu Fe. Ibu Fe hanya mau mengenal, mengetahui apa yang diajarkannya, tetapi akhirnya tidak benar-benar memahami isi hati Bapa, apa yang Bapa ajarkan di akhir zaman, penutupan zaman ini, di mana Ibu Fe membawakan ajaran gada dan besi. Dia membongkar segala dosa-dosa, kejahatan yang berlaku di dalam dunia ini, baik daripada firman Tuhan dalam Adam dan Hawa, daripada kejadian, sehingga yang berlaku pada ketika ini di penutupan zaman ini. Dan 3 trip bus itu
Tuhan memperingatkan saya saringan tahap pertama, kedua, dan ketiga, di mana yang ketiga ini Ibu Faye sendiri telah mengatakan bagaimana kita harus mengubahkan tubuh yang fana ini, tubuh darah dan daging ini harus diubahkan kepada tubuh supernatural dengan kita menyatu dengan firman, di mana dia telah menunjukkan sendiri di mana firman ini akan bercahaya di dalam kegelapan. Firman yang masuk ke dalam roh kita itulah makanan bagi roh kita yang akan mengubahkan tubuh kita ini kepada tubuh firman. Dan demikianlah kuasa firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengkaji zaman ini daripada awal kejadian, daripada zaman per zaman, Tuhan memakai satu-satu pribadi, yaitu seseorang yang pribadi yang taat, setia, rendah hati, orang-orang yang humble, seperti zaman Henok, seperti zaman Nuh, seperti zaman Musa, zaman Elia, dan ketika zaman Yohanes Pembaptis, dia dipakai untuk membuka jalan bagi kedatangan juru selamat kita. Ketika zaman murid-murid Tuhan Yesus, zaman para rasul, mereka juga bukanlah daripada golongan bijak pandai, tetapi orang-orang yang sebagai nelayan, orang-orang yang biasa-biasa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan di zaman now, pada zaman kini, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga yang dikasih dalam Tuhan, di penutupan zaman ini kita sudah berada di dalam Wahyu. Tuhan memakai Ibu Faye Hamdani sebagai mempelainya untuk menggenapi firman Tuhan di dalam Wahyu 12 itu. Tuhan memakai para malaikatnya yang memakai tubuh manusia yang taat. Dan ini memanglah tidak dapat dipahami oleh akal logika manusia, karena manusia sukar untuk memahami bagaimana para malaikat boleh memakai tubuh manusia di akhir penutupan zaman ini. Bahkan ramai golongan bijak pandai mengambil firman Tuhan di dalam Galatia 1 ayat 8 untuk menidakkan kesaksian-kesaksian para hamba Tuhan di akhir waktu ini. Namun demikian firman Tuhan di dalam Wahyu 1 ayat 1 sedang digenapi, di mana Tuhan memakai para saksi-saksinya yang digelar sebagai para mempelai, para saksi-saksi surga yang sedang berkeluaran pada saat ketika ini. Dan jika sekiranya kita hanya tahu bahwa tanda binatang itu telah berlaku, telah masuk ke dalam tubuh bait Roh Kudus, yaitu tubuh anak-anak Tuhan, dan kita tidak mengenal pekerjaan Roh Kudus, bahkan kita tidak mengikuti pekerjaan Roh Kudus. Kalaupun kita mengikuti dan kita hanya mencari celah, hanya mencari yang ketidakbenarannya, tetapi tidak menguji dan tidak mengkaji suara kebenaran itu yang sedang bekerja di penutupan zaman ini, amat-amatlah disayangkan, amat-amatlah merugikan diri kita sendiri. Karena sikap acuh tidak acuh, sikap tidak mahu peduli, ataupun sikap malas untuk duduk di kaki Tuhan, sikap tidak mahu berpuasa dan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Kita akan dibawa arus dunia, di mana sungai yang dikatakan di dalam Wahyu itu adalah sungai kenikmatan dunia, mamon, di mana anggur hawa nafsu itu telah dicurahkan ke atas muka bumi itu. Demikian kita melihat di muka bumi ini begitu banyak berlaku perbuatan-perbuatan kemesuman yang tidak ada orang-orang yang takut akan Tuhan lagi, yang menjurus kepada kerosakan akhlak yang semakin teruk di akhir waktu ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, masa tidak akan kembali, masa akan terus berjalan, dan Tuhan sedang menutup zaman ini. Jikalau kita berlambat-lambat, jikalau kita tidak mau mempercayai kesaksian-kesaksian yang sedang dilakukan, ditebarkan pada ketika ini, di mana Tuhan juga mengingatkan saya, ramai anak-anakku, kata Tuhan, tidak mengerti bagaimana menyembah Rohku di dalam roh dan kebenaran. Sedangkan kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan di akhir masa ini adalah dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena itulah mereka menolak, mereka tidak percaya kepada kesaksian-kesaksian para mempelainya. Bahkan mereka tidak mengenal roh kebenaran itu sendiri yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Supaya apa? Supaya
kita benar-benar mengerti pekerjaan Roh Tuhan yang dahsyat di akhir masa ini. Seperti mana firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita merendahkan diri walaupun kita ini sebagai hamba Tuhan yang sudah banyak mengendalikan seminar-seminar akhir zaman yang begitu mengetahui firman Tuhan, tetapi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu itu disampaikan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos di dalam dimensi roh dan kebenaran, dan hanya hamba Tuhan yang dipakai di dalam dimensi roh dan kebenaran yang dapat membukakannya, di mana firman Tuhan itu telah dibukakan pada saat ini oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, beserta dengan mempelainya pada saat ketika ini, Ibu Faye Hamdani, untuk menutup zaman ini. Dan sekiranya kita masih tidak mengerti akan hal ini, kita mau menyerang para saksi-saksi sorga yang sedang bersaksi pada ketika ini. Tuhan mengatakan hikmat dunia ini adalah sia-sia. Kita tidak dapat mengandalkan hikmat daripada akal logika kita. Biarlah kita datang direct kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada pendeta. Jangan kita merujuk kepada teologi walaupun kita memang pakar teologi. Karena Tuhan bekerja di dalam dimensi roh dan kebenaran dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati. Seperti kata firman Tuhan di dalam ayat 18 tadi, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Tuhan memberikan hikmat surgawi kepada orang-orang yang bodoh, kepada orang-orang yang merendah diri, kepada orang-orang yang mengaku tidak tahu, tidak punya apa-apa, yang duduk menangis di kaki Tuhan. Kepada mereka dibukakan hikmat-hikmat surgawi. Tetapi kepada mereka yang mengaku berhikmat, kepada mereka yang mengaku tahu isi Alkitab, akan menjadi seperti golongan Farisi, golongan imam, golongan-golongan yang menolak Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, seperti mana yang berlaku pada zamannya Yesus. Hanya satu pribadi yang berani berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu Nikodemus. Dan ketika Nikodemus pada malam hari bertemu dengan Tuhan Yesus, seolah-olah sepertinya dia sendiri tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu lahir kembali. Lahir kembali membicarakan soal dimensi roh dan kebenaran. Harus dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Percayalah Bapak Ibu, wahyu telah dibukakan. Kitab yang dikatakan kepada Daniel, kitab yang dimuterai, kitab yang dirahasiakan itu telah terbuka pada saat ini. Telah disampaikan sepenuhnya oleh Tuhan Yesus Kristus beserta dengan mempelainya Ibu Faye Hamdani. Jika kalian masih menutup mata, menutup hati dan mengatakan ini semua adalah sesat, terpulang kepada pribadi masing-masing, karena zaman ini akan ditutup, segera akan ditutup dan akan dikuasai oleh si Dajjal. Mata satu, Great Reset di depan mata Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan hati kita. Kita harus mempersiapkan roh, jiwa dan tubuh kita untuk perkara-perkara ke depan ini. Memperkuatkan iman kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan yang telah menyuruh untuk kami tampil bersaksi, untuk menceritakan kepada dunia, bukan untuk mereka-reka cerita, bukan untuk mengada-adakan cerita, tetapi Tuhanlah yang bekerja di sebalik semuanya, yang menyatakan isi hatinya dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang ajaib. Terpuji-pujilah nama Tuhan pada saat ketika ini. Selagi ada detik masa ini, marilah kita bertobat, bersungguh-sungguh mencari wajah-Nya.
firman itu dibawa berendam ke dalam air itu. Biarlah demikian kita menikmati masa-masa akhir ini. Kita menyatu dengan kuasa firman itu. Kita meresapi firman Tuhan itu di kedalaman roh, jiwa, dan tubuh kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.